Nah, apa sih tujuan besar pembelajaran di kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang saat ini digunakan gitu. Visinya adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kurang lebih ini sangat familiar gitu ya. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada penjabarannya, dimensinya. Nah, ini adalah segitiga belajar gitu. Ketika kita bicara asesmen, itu tidak berdiri sendiri gitu. Seringkali yang kita sering jadi skeptis sama kurikulum tuh seakan kurikulum itu jauh dari kita kehidupan guru. Padahal sebenarnya itu berhubungan gitu. Namanya segitiga belajar gitu. Bahwa sebenarnya kurikulum pembelajaran dan asesmen tuh saling terhubung gitu. Kurikulum itu bagaimana jangka panjang, tujuan kita jangka panjang. Oh, tujuannya jangka panjangnya murid-murid itu adalah memiliki kemampuan untuk gotong royong, untuk mandiri gitu, berketuhanan gitu ya, spiritual gitu. Dan kurikulum ini tidak akan tercapai ketika kita tidak merancang gitu. Jadi kita tidak merancang dalam pembelajaran, dan ini pembelajaran ini kita bisa tahu sukses atau tidak ketika asesmennya itu sudah sesuai atau tidak gitu. Jadi sebenarnya ini saling terhubung antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Dan ini terlihat di tengah ini lingkaran gitu. Akan terlihat ketika murid itu belajar. Jadi ketika kita bicara kurikulum merdeka, kita refleksikan sebenarnya itu terlihat nggak di murid-murid. Jangan-jangan kita bicara kurikulum merdeka, tapi murid-murid masih ngos-ngosan. Setiap hari ada tugas gitu. Wajib anak-anak masih kejar-kejaran. Kira-kira masih ada nggak gitu? Nah, itu yang perlu kita refleksikan. Kalau kita bicara kurikulum merdeka, tapi anak-anak sendiri di kelas tuh masih nggak ada bedanya dengan kurikulum yang lain. Padahal sebenarnya spiritnya kurikulum merdeka itu, kenapa ada capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran itu sebenarnya tadi balik kita ke slide awal untuk mengatasi learning gap gitu. Kenapa sih ada fase? Kenapa sih fase A itu 2 tahun? Supaya anak-anak tuh tidak dikejar. Kalau ada fase, tapi sebenarnya murid sendiri masih merasa sering dituntut, berarti yang salah di mananya? Pembelajarannya dan asesmen itu. Bisa jadi asesmennya masih asesmen paper, masih soal gitu, masih multiple choice, sehingga tidak menyajikan pengalaman belajar yang bermakna gitu ya.